Mitos Kali Terges Jepara, pantang dilewati presiden. Setiap daerah pasti menyimpan mitos atau legenda yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu yang berkembang di Jepara adalah mitos Kali Terges di Desa Tahunan. Letaknya setelah pasar Tahunan jika dari arah Jepara ke Kudus. Konon Kali Terges ini pantangan dilalui oleh pemimpin tinggi pemerintah seperti para sultan dan jika saat ini mungkin presiden. Kita akan bahas lebih lanjut mengenai mitos Kali Terges Jepara, pantang dilewati presiden. Namun sebelum itu, silakan subscribe dulu Bukan Mimpi Biasa channel agar channel ini berkembang dan memberikan manfaat pada banyak orang. Mitos itu bermula dari kisah Empu Supo Mandrangi. Ia adalah murid sekaligus adik ipar dari Sunan Kalijaga, sebab ia menikah dengan Dewi Rasawulan. Sebelum menjadi murid Sunan Kalijaga dan kemudian masuk Islam, Empu Supo beragama Hindu. Dia adalah seorang ahli pembuat keris dari Kerajaan Majapahit pada abad 15 Masehi. Salah satu keris buatan Empu Supo yang sangat terkenal adalah Kiai Sengkelat dan Kiai Carubuk. Dikisahkan, setelah Majapahit runtuh, Empu Supo mengabdi pada Kerajaan Demak. Dalam suatu perjalanan menuju Jepara yang merupakan wilayah Adipati Unus yang juga menantu Raden Patah, Empu Supo berhenti di sebuah sungai yang memiliki sumber mata air yang sangat jernih dan banyak ditumbuhi pohon besar yang rindang. Empu Supo kemudian bertapa di sekitar sumber mata air tersebut hingga bertahun-tahun. Ketika selesai bertapa, Empu Supo baru menyadari bahwa dirinya telah bertahun-tahun berada di tempat tersebut, sehingga wilayah tersebut dia namakan Desa Tahunan. Usai bertapa, Empu Supo kemudian membuat keris di tempat ia bertapa. Ia menggunakan bahan besi kuning. Namun keris ini tidak dapat diselesaikan karena itu bentuknya tidak sempurna. Keris itu seperti geripis dan terges. Keris tersebut kemudian dikubur oleh Ki Supo di bawah jembatan sebelum ia meninggalkan tempat ia bertapa. Waktu itu Ki Supo ingin agar keris yang terbuat dari besi kuning itu menjaga Jepara dari penguasa yang ingin merebut kota itu. Karena besi kuning itulah konon jembatan Kali Terges pantangan dilewati oleh pemimpin tinggi pemerintahan. Mitos pantang dilewati presiden. Kami kutip dari CNN Indonesia. Mitos siapapun Presiden Republik Indonesia yang mengunjungi Kediri, Jawa Timur bakal lengser dari jabatannya kembali menjadi perhatian publik setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung melarang Presiden Joko Widodo bertandang ke sana. Pramono khawatir Jokowi bernasib seperti Abdurrahman Wahid atau Gus Dur jika menginjakkan kaki ke Kediri. Menanggapi hal itu, pengamat ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya, Purnawan Basundoro, mengatakan apa yang dikatakan Pramono tersebut bagian dari kepercayaan masyarakat Kediri yang sudah mengakar sejak dahulu. Namun demikian, Purnawan melihat mitos yang dipercaya masyarakat tersebut belum tentu mengandung kebenaran. Sebab selama ini ia belum menemukan catatan sejarah atau kitab yang membenarkan Kediri sebagai kota kutukan bagi penguasa. Salah satu literatur yang dipercaya memuat tentang kutukan tersebut adalah Babad Hadiri, sebuah manuskrip kuno yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Kediri, karangan Mas Ngabei Purbawijaya. Namun Purnawan tak yakin betul kutukan itu dikisahkan di dalamnya. Sejumlah Presiden Republik Indonesia yang lengser ke Prabon dikaitkan dengan kunjungan mereka ke Tanah Kediri. Mulai dari Soekarno, B.J. Habibie, dan Gus Dur. Sebagai catatan, Habibie tak kembali menjadi presiden setelah berakhir masa tugasnya karena memang tidak ikut kontestasi pemilu pada tahun 99.
Sementara Soeharto yang menjadi presiden 32 tahun tak pernah menginjakkan kaki di Kediri, namun tetap lengser pada tahun 98. Meski begitu, mitos ini terpatahkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang mengunjungi Kediri 2 kali pada tahun 2007 dan 2014 lalu. Nah, itu tadi informasinya. Bagaimana dengan pendapat kamu sendiri mengenai Kali Terges Jepara? Silahkan tuliskan di kolom komentar dan sampai jumpa pada kisah kami selanjutnya.